Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Rahma Suriwijayanti, NIM 26, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya menjelaskan tentang review tata niaga produk agribisnis. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pendekatan pemasaran, yang kedua pendekatan SCP, yang ketiga market conduct, yang keempat market performance. Pendekatan serba barang berdasarkan karakteristik komoditas. Pada jurnal 1, varietas ubi jalar yang dibudidayakan di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor adalah varietas Jawa. Pada jurnal 2, jenis daun bawang yang dibudidayakan di Kecamatan Pacet yaitu jenis kultivar lokal RP Cipanas, bawang pre, dan Nyonya Linda. Berdasarkan kondisi permintaan, pada jurnal 1, kondisi permintaan ubi jalar cukup tinggi, namun beberapa lembaga pemasaran kurang memenuhi permintaan. Pada jurnal 2, kondisi permintaan daun bawang di pasar lokal cukup tinggi. Berdasarkan kondisi penawaran, pada jurnal 1, kondisi penawaran yang tinggi atau kuat terjadi di pedagang besar. Pada jurnal 2, kondisi penawaran yang kuat terjadi di pedagang besar. Pendekatan serba lembaga. Pada jurnal 1 terdapat petani, pedagang pengumpul, pedagang grosir, pedagang pengecer, pabrik tepung, dan konsumen. Pada jurnal 2 terdapat petani, pedagang pengumpul kebun, subterminal agribisnis, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Selanjutnya, pendekatan serba fungsi, yaitu berdasarkan fungsi pertukaran. Pada jurnal 1, petani melakukan aktivitas penjualan, pedagang pengumpul tingkat 1 dan tingkat 2, pedagang grosir, dan pedagang eceran melakukan aktivitas pembelian dan penjualan. Pada jurnal 2, petani melakukan aktivitas penjualan, pedagang pengumpul kebun, pedagang grosir, pedagang pengecer, dan subterminal agribisnis melakukan aktivitas penjualan dan pembelian. Selanjutnya yaitu fungsi fisik. Pada jurnal 1, pedagang pengumpul tingkat 1 dan 2 melakukan aktivitas pengangkutan, pedagang grosir melakukan aktivitas penyimpanan, dan pedagang pengecer melakukan aktivitas pengangkutan dan penyimpanan. Pada jurnal 2, petani pada saluran 3, pedagang pengumpul kebun, dan subterminal agribisnis melakukan aktivitas pengangkutan. Pedagang pengecer melakukan aktivitas penyimpanan. Pedagang grosir melakukan aktivitas pengangkutan dan penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu fungsi fasilitas. Pada jurnal 1, petani melakukan aktivitas penanggungan resiko. Pedagang pengumpul tingkat 1 melakukan aktivitas standarisasi, pembiayaan, dan informasi pasar. Pedagang pengumpul tingkat 2 dan pedagang pengecer melakukan aktivitas penanggungan resiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Pedagang grosir melakukan aktivitas sortasi, penanggungan resiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Sedangkan pada jurnal 2, petani dan pedagang pengumpul kebun melakukan aktivitas penanggungan resiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Pedagang grosir, pedagang pengecer, dan subterminal agribisnis melakukan aktivitas sortasi, penanggungan risiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Selanjutnya yaitu pendekatan SCP, berdasarkan karakteristik pasar. Tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Pada jurnal 1, penjualnya sangat banyak. Pada jurnal 2, penjualnya sedikit. Selanjutnya berdasarkan tingkat diferensiasi produk. Jurnal 1, tidak terdapat diferensiasi produk karena yang diperjualbelikan hanya ubi jalar varietas Jawa atau
bersifat homogen. Pada jurnal 2 terdapat diferensiasi produk karena tingkat harga yang dipengaruhi oleh kondisi fisik. Selanjutnya yaitu hambatan keluar masuk pasar. Pada jurnal 1, pada petani terdapat kebebasan untuk menentukan komoditas apa yang akan ditanamnya. Hambatan dalam mencari pemasok ubi jalar dan mencari pasar yang akan membeli ubi jalar tersebut, dan kesediaan modal yang digunakan untuk membeli ubi jalar, yaitu pada pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pedagang grosir. Pada jurnal 2, petani, sub terminal agribisnis, dan pedagang besar memiliki hambatan dalam permodalan, sedangkan pada pedagang pengecer dan pedagang pengumpul kebun memiliki kebebasan. Tingkat pengetahuan pasar. Jurnal 1, petani sudah memiliki informasi pasar. Pada jurnal 2, petani sudah memiliki informasi pasar, tetapi petani tidak dapat memaksimalkan. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan analisis. Pada jurnal 1, setiap lembaga pemasaran menghadapi kondisi pasar yang berbeda. Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa struktur pasar yang dihadapi oleh lembaga pemasaran cenderung mendekati pasar oligopoli. Namun, di sisi lain, petani menghadapi struktur pasar yang cenderung mendekati pasar persaingan sempurna. Pada jurnal 2, petani, pedagang pengumpul kebun, dan pedagang pengecer menghadapi kondisi pasar yang mengarah ke pasar persaingan sempurna. Sedangkan pada sub terminal agribisnis dan pedagang besar menghadapi pasar yang cenderung mengarah ke pasar oligopoli. Selanjutnya, market conduct. Jelaskan lembaga pemasaran yang terlibat. Pada jurnal 1, petani adalah sejumlah petani yang memiliki tanaman ubi jalar. Pedagang pengumpul tingkat 1 adalah pedagang yang melakukan pembelian dari petani dan menyalurkan produk kepada pedagang pengumpul tingkat 2. Pedagang pengumpul tingkat 2 adalah pedagang yang membeli produk dari pedagang pengumpul tingkat 1 dan menyalurkan produk kepada pedagang grosir ataupun pedagang pengecer. Pedagang grosir di pasar induk Kramat Jati adalah pedagang yang menerima produk dari pedagang pengumpul kemudian mengirimkannya kepada pedagang pengecer. Pedagang pengecer di pasar minggu adalah pedagang yang menerima produk dari pedagang pengumpul dan pedagang grosir untuk kemudian dijual kepada konsumen akhir. Selanjutnya, jelaskan lembaga pemasaran terlibat pada jurnal 2, yaitu petani di Kecamatan Pacet, pedagang pengumpul kebun, subterminal agribisnis di Cigombong, pedagang besar yaitu pedagang yang menampung produk, dan pedagang pengecer yaitu pedagang yang menerima produk dari pedagang besar dan kemudian dijual kepada konsumen akhir. Di Kecamatan Pacet ini terdapat 2 pedagang pengecer, yaitu pedagang pengecer lokal dan pedagang pengecer supermarket. Selanjutnya itu fungsi-fungsi pemasaran apa saja yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Pada jurnal 1, petani menjual hasil panen atau produk kepada lembaga pemasaran. Pedagang pengumpul tingkat 1, pedagang yang membeli dari petani dan menyalurkan produk kepada pedagang pengumpul. Tingkat 2, pedagang pengecer dan pedagang grosir. Pedagang pengumpul tingkat 2, pedagang yang menyalurkan produk dari pedagang pengumpul tingkat 1 kepada pedagang pengecer dan pedagang grosir. Pedagang grosir di pasar induk Kramat Jati, pedagang yang menerima produk dari pedagang pengumpul dan mengirimkannya ke pedagang pengecer. Pedagang pengecer di pasar minggu, pedagang yang menerima produk dari
pedagang pengumpul dan pedagang grosir di Pasar Induk Ramat Jati untuk kemudian dijual ke konsumen. Selanjutnya pada jurnal 2, yaitu petani menjual hasil panen atau produk yang dihasilkan melalui pedagang pengumpul kebun. Pedagang pengumpul kebun membeli dan menyalurkan produk kepada subterminal agribisnis, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Subterminal agribisnis melakukan pengiriman barang dari pedagang pengumpul kebun kepada subterminal agribisnis di Cigombong. Pedagang besar membeli dari pedagang pengumpul kebun, kemudian menyalurkannya ke pedagang pengecer. Pedagang pengecer menerima produk dari pedagang besar, kemudian menjualnya ke konsumen akhir. Selanjutnya, pola saluran pemasaran. Pada jurnal 1 terdapat 3 saluran pemasaran. Yang pertama, saluran pertama yaitu petani, pedagang pengumpul tingkat 1, kemudian pabrik tepung. Pada saluran 2, petani, pedagang pengumpul tingkat 1, pedagang pengumpul tingkat 2, pedagang grosir, pedagang pengecer, dan konsumen akhir. Pada saluran ketiga yaitu petani, pedagang pengumpul tingkat 1, pedagang pengumpul tingkat 2, pedagang grosir, dan konsumen. Sedangkan pada jurnal 2 terdapat 4 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu petani, pedagang pengumpul kebun, subterminal agribisnis, pedagang besar, kemudian pedagang pengecer. Pada saluran kedua yaitu petani, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Pada saluran 3 yaitu petani dan pedagang pengecer saja. Sedangkan pada saluran 4 terdapat petani, pedagang pengumpul kebun, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Selanjutnya, kebijakan dalam menentukan harga. Pada jurnal 1, sistem penentuan harga dilakukan dengan tawar-menawar berdasarkan harga pasar yang berlaku. Harga ubi jalar di Desa Purwasari berpatokan dengan harga yang berlaku di Pasar Induk Ramat Jati, sehingga harga yang berlaku di tingkat petani merupakan harga penyesuaian dari lembaga pemasaran yang ada di atasnya. Sedangkan pada jurnal 2, harga di tingkat petani ditentukan oleh pedagang pengumpul kebun. Penentuan harga yang terjadi antar lembaga pemasaran didasarkan atas harga yang berlaku di umum di pasar. Selanjutnya, sistem pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Pada jurnal 1, sistem pembayaran secara tunai dilakukan oleh pedagang pengumpul tingkat 1 terhadap petani dan dilakukan oleh pedagang pengecer ketika membeli ubi jalar dari pedagang grosir. Selanjutnya, sistem pembayaran sebagian dilakukan oleh pedagang pengumpul tingkat 2 terhadap pedagang pengumpul tingkat 1. Sistem pembayaran nota dilakukan oleh pedagang grosir terhadap pedagang pengumpul tingkat 2. Pada jurnal 2, sistem pembayaran sebagian dilakukan masing-masing lembaga pemasaran daun bawang di Kecamatan Pacet. Selanjutnya, market performance, margin pemasaran. Pada jurnal 1, dari hasil analisis penelitian dapat diketahui bahwa margin pemasaran terkecil terjadi pada saluran 1, yaitu sebesar Rp800 per kilogram. Pada saluran 3 memiliki margin pemasaran sebesar Rp2.450 per kilogram, dan pada saluran 2 memiliki margin pemasaran sebesar Rp3.450 per kilogram. Dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran yang relatif lebih efisien adalah saluran 1 karena memiliki margin pemasaran terkecil yaitu sebesar Rp800 per kilogram.
Pada jurnal 2, dari hasil analisis penelitian dapat diketahui bahwa margin pemasaran terbesar terjadi pada saluran 4, yaitu sebesar 17.460. Margin terbesar untuk saluran yang melibatkan pengecer lokal terjadi pada saluran 1 dan 4, yaitu sebesar 2.500. Selanjutnya farmer share. Pada jurnal 1, berdasarkan hasil analisis penelitian dapat diketahui bahwa nilai farmer share pada saluran 1 adalah sebesar 69,23%, pada saluran 2 memiliki nilai farmer share sebesar 34,29%, dan pada saluran 3 memiliki nilai farmer share sebesar 42,35%. Dapat disimpulkan bahwa nilai farmer share terbesar adalah saluran 1, yaitu sebesar 69,23%. Pada jurnal 2, berdasarkan hasil analisis penelitian dapat diketahui bahwa nilai farmer share pada saluran 1 sebesar 61%, pada saluran 2 sebesar 76% di pasar lokal, dan 25% di supermarket. Pada saluran 3 memiliki nilai farmer share sebesar 88%, dan pada saluran 4 memiliki nilai farmer share sebesar 61% di pasar lokal dan 20% di supermarket. Selanjutnya yaitu integrasi pasar. Pada jurnal 1 terdapat sarana prasarana yang kurang baik. Pada jurnal 2 terdapat sarana pemasaran yang baik sehingga membantu petani dalam mendistribusikan hasil produksinya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada jurnal 1 yaitu struktur pasar, perhitungan margin pemasaran, dan farmer share dijelaskan secara rinci. Pada jurnal 2, struktur pasar dijelaskan secara rinci atau spesifik. Kekurangannya, pada jurnal 1, pendistribusian atau penyaluran produk kurang efisien. Sedangkan pada jurnal 2, perhitungan margin pemasaran, farmer share, tidak dijelaskan secara rinci. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai review tata niaga produk agribisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.